Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Mengingatkan kembali, sebelumnya kita sudah belajar tentang menemukan faktor dari suatu bilangan. Dan juga setelah itu kita belajar tentang bilangan prima. Nah, apa itu faktor prima? Apa itu faktorisasi prima? Jadi, faktor prima itu adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi, faktor itu kan dimulai dari 1 ya, sampai dirinya sendiri. Nah, di situ ada bilangan prima dan bukan bilangan prima. Nah, yang kita cari adalah faktor yang merupakan bilangan prima. Sedangkan untuk faktorisasi prima itu adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Cara mencarinya yaitu kalau faktor prima itu dapat dicari menggunakan deret faktor. Jadi kita mencari dulu semua faktornya, kemudian kita tentukan yang merupakan bilangan prima dan juga bisa menggunakan pohon faktor. Untuk mencari faktorisasi prima, kita dapat menggunakan pohon faktor. Langsung ke contohnya. Nah, seperti biasa kita mencari faktornya dulu. Contoh, ini ada 12, jadi kita cari dulu faktor dari 12 itu berapa saja. Faktor 12 itu kan ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, masih ingat kan kalian? Bilangan prima itu berapa saja? Bilangan prima itu, bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 1 itu merupakan bilangan prima bukan? Kan bukan. Kemudian 2, 3, bilangan prima. 4, bilangan prima bukan? Karena 4 itu mempunyai berapa faktor? 3 faktor. Jadi 4 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2 dan 4. Jadi mempunyai 3 faktor. Jadi 4 ini bukan bilangan prima. Sehingga yang merupakan bilangan prima itu adalah 2 dan 3. Ini faktor prima dari 12. Jadi kita menuliskannya seperti ini. Faktor prima dari 12 itu adalah 2 dan 3. Selain itu bukan bilangan prima atau bukan faktor prima dari 12. Selanjutnya, ini contoh menggunakan pohon faktor. 12 itu dibagi dengan bilangan prima. Jadi kalau mau menggunakan pohon faktor itu membaginya harus dengan bilangan prima. Nah, untuk membaginya kita harus mulai dari bilangan prima yang terkecil. Kalau misalnya bisa dibagi 2, kita bagi dengan 2 dulu. Kalau misalnya tidak bisa dibagi 2, baru dibagi 3. Kalau tidak bisa, baru dibagi 5, dan seterusnya. Jadi, 12 itu bisa dibagi 2, sehingga kita bagi dengan 2. Berapa 12 dibagi 2? 6. Jadi ditaruh di sini. Untuk yang baginya ditaruh di sebelah kiri, hasilnya taruh di sebelah kanan. Kemudian 6 itu merupakan bilangan prima bukan? Bukan kan? Jadi 6 itu dibagi lagi. Dibagi dengan berapa? Dibaginya dengan bilangan prima juga. Tetap dimulai dari yang bilangan prima terkecil. Kalau masih bisa dibagi 2, kita bagi 2. Kalau tidak bisa, dibagi 3. Kalau tidak bisa, dibagi 5, dan seterusnya.
6 bisa dibagi 2, sehingga kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, di sini sudah ketemu 3. 3 merupakan bilangan prima. Jadi berhenti di sini karena 3 prima tidak bisa dibagi dengan angka lain lagi selain 1 dan 3. Oke, jadi faktor prima dari 12 itu adalah 2 dan 3. Nih, jadi kan faktornya yang ada di sebelah sininya itu hanya ada angka 2 dan angka 3. Tidak ada angka 5, 7, dan seterusnya tidak ada. Selanjutnya, kalau faktorisasi prima, tadi kan faktorisasi prima adalah perkalian bilangan prima dari faktor. Jadi, perkaliannya di sini 2 kali 2 kali 3. Nuliskannya seperti ini. Untuk faktor prima, tidak menggunakan perkalian atau boleh ditulis seperti ini. 2 dan 3 boleh ditulis dan atau dikasih koma. Sedangkan untuk faktorisasi prima itu harus ada perkaliannya dan ditulis semuanya. Misalnya di sini 2-nya ada 2 kali, berarti ditulisnya 2 kali. 2 kali 2 kali 3. Selanjutnya, nah, ini disuruh menentukan faktornya, kemudian faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi kita bisa menentukan perbedaannya. Faktor itu apa? Kalau faktor prima seperti apa? Sedangkan faktorisasi prima seperti apa? Dari angka yang sama, yaitu angka 30. Kita cari dulu faktornya. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Ya kan? Caranya kalau bisa menggunakan tabel, kalian menggunakan tabel. Kalau misalnya lebih gampang lagi, 30-nya kalian bagi dengan 1, itu hasilnya 30. Dibagi 2 hasilnya 15. Dibagi 3 hasilnya 10. Dibagi 5 hasilnya 6. Terus kemudian dibagi 6 hasilnya 5. Itu akan kembali. Jadi itu adalah faktor dari 30. Nah, selanjutnya kalau menggunakan pohon faktor untuk menentukan faktor prima dan faktorisasi primanya seperti ini. 30 dibagi dengan bilangan prima. Kita ambil bilangan prima yang paling kecil. Dibagi dengan 2. 30 bisa dibagi 2, sehingga 30 dibagi dengan 2 hasilnya 15. 15 itu bukan bilangan prima, sehingga kita bagi lagi. Dibagi dengan bilangan prima terkecil, dibagi 2. 15 dibagi 2 kan bersisa. Jadi tidak boleh, harus habis, tidak boleh sisa. Berarti 2 tidak boleh dibagi untuk membagikan 5 ini, 15. Berarti kita bagi dengan setelahnya. Angka prima setelah 2 adalah 3. 15 dibagi dengan 3 hasilnya 5. 5 merupakan bilangan prima, sehingga berhenti di sini. Jadi faktor prima dari 30 itu ada 2, ada 3, dan 5. Jadi nulisnya seperti ini. Faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Itu faktor prima dari 30. Selanjutnya, untuk faktorisasi, karena disuruh mencari faktorisasi, itu semua faktor primanya dikalikan. Sehingga ketemu faktorisasi prima dari 30 itu adalah 2 dikali 3 dibagi 5. Jadi untuk faktorisasi prima itu dia akan kembali ke bentuk asalnya atau angka yang soalnya.
2 dikali 3 hasilnya 6. 6 dikali 5 adalah 30. Jadi faktorisasi prima itu kalau dikalikan, dia akan kembali lagi ke bentuk semula atau bentuk soalnya. Selanjutnya, nah ini masih ada contoh lagi untuk menentukan faktor prima, dan faktorisasi prima. Untuk contoh selanjutnya, menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 28. Kita cari dulu faktor dari 28. Faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Ini adalah semua faktor dari 28. Nah, mana aja yang merupakan bilangan prima? 1 bilangan prima bukan? Bukan. 2 bilangan prima bukan? Iya, 2 itu bilangan prima. Jadi 2 ini adalah bilangan prima. 4 bilangan prima bukan? Karena 4 bisa dibagi 1, 2, dan 4, jadi 4 itu bukan prima. 7 itu prima bukan? Iya, 7 itu merupakan bilangan prima. 14 jelas bisa dibagi 2, berarti bukan prima. 28 juga bisa dibagi lebih dari 2 faktor, sehingga 28 juga bukan prima. Kalau menggunakan pohon faktor 28, sama seperti yang tadi, dibagi dengan bilangan prima dari yang terkecil. 28 bisa dibagi 2, hasilnya 14. 14 bukan prima, sehingga bisa dibagi lagi. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 14 dibagi 2, hasilnya 7. 7 merupakan bilangan prima, jadi kita berhenti. Nah, mau menggunakan pohon faktor ataupun menggunakan deret faktor seperti ini, kita bisa menemukan faktor prima. Sama kan di sini faktor primanya berapa yang angka primanya? Ada angka 2, di sini juga 2, dan 7. Nah, kita tulis salah satu untuk bilangan prima yaitu 2 dan 7. Di sini ketemu 2 dan 7. Sama. Sehingga faktor prima dari 28 adalah 2 dan 7. Sedangkan untuk mencari faktorisasi prima, itu kita tulis semuanya. 2, 2, 7. Semuanya dikalikan. Jadi 2 kali 2 kali 7. Ini meskipun sama, tetap ditulis 2 kali. Atau kalau misalnya nanti lebih dari 2, juga tetap ditulis. Nah, karena ini sama, 2 juga 2 itu sama, boleh ditulis bentuk seperti ini. 2-nya ada berapa? Misalnya di sini 2, jadi 2 ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 kali 7. Karena sama, ingat ya, kalau sama boleh dipangkatkan, berapa kali yang sama itu menentukan pangkatnya. Contoh selanjutnya, faktor dari 18. Ya kan, masih mencari faktor menggunakan deret faktor, yaitu faktor dari 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Menggunakan pohon faktor, dibagi dulu dengan bilangan prima terkecilnya. Karena bisa dibagi 2, hasilnya 9. 9 dibagi bilangan prima terkecilnya 2. 9 dibagi 2, tidak habis atau masih bersisa, sehingga setelahnya yaitu 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. 3 merupakan bilangan faktor. Jadi faktor prima dari 18 itu adalah, kalau kita melihat dari deret faktor, itu kan 2 merupakan prima, 3 juga merupakan prima, 6 itu bukan bilangan prima, 9 bukan bilangan prima, dan 18 juga bukan bilangan prima. Jadi faktor primanya hanya 2 dan 3. Di sini sama menggunakan pohon faktor, jadi 2 dan angka 3. Untuk faktorisasi prima,
itu dikalikan semuanya yang merupakan prima, jadi 2 dikali 3 dikali 3. Meskipun sama, ditulis semuanya. Sehingga 2 kali 3 kali 3. Atau boleh ditulis seperti ini, 2 kali 3 pangkat 2. Kenapa ditulis 3 pangkat 2? Karena 3-nya ini sama. Jadi 3-nya ada 2 kali. Jadi ditulis 3-nya ada 2 kali. Ini 2, kalau dikali 3 hasilnya 6, 6 dikali 3, 18. Jadi kembali lagi ke soalnya. Itu ya cara mencarinya. Nanti kalau ada soal diminta mencari faktornya, diminta mencari faktor prima dan faktorisasi prima, harus diingat-ingat. Untuk penulisan faktor itu ditulis semua yang merupakan faktor dari bilangan tersebut. Untuk faktor prima itu hanya ditulis macam bilangan prima dari faktor itu. Ditulis boleh menggunakan koma, boleh menggunakan dan, seperti ini. Kalau misalnya kembar, misalnya 2, 3, 3. Tiganya, karena tiganya 2 kali, yang ditulis hanya 1 kali. Jadi 2 dan 3. Itu faktor prima. Sedangkan faktorisasi prima itu menggunakan perkalian dan dituliskan semuanya. Jadi 2 kali 3 kali 3. Nah, karena kembar atau 2 kali, jadi boleh ditulis pangkat. Gitu ya, diingat-ingat cara faktor prima dan faktorisasi prima. Terima kasih, selamat belajar dan tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.